Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kehilangan pekerjaan bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatis. Ketika orang-orang dipecat dari pekerjaannya di masa sulit ini, hal itu dapat menimbulkan efek psikologis yang serius. Terlebih itu terjadi bukan karena kita buruk dalam melakukan tugas pekerjaan, tetapi situasi pandemi ini dan ketika kita berusaha mencari pekerjaan dalam bursa kerja juga sangat terbatas. Itu akan semakin membawa keputusasaan. Selalu mungkin bahwa ketika seseorang kehilangan pekerjaan, hal itu dapat membawa mereka ke dalam jenis pekerjaan yang sama sekali berbeda. Orang harus terbuka terhadap kemungkinan mempertimbangkan untuk pergi ke arah yang berbeda. Seringkali ini adalah cara Tuhan juga untuk mengarahkan orang ke jalur yang baru. Kita bersama menjadi penyemangat dengan menunjukkan kepada Tuhan, mengakui penyediaannya bagi mereka yang akan memandangnya sebagai sumber segala sesuatu. Ini bisa menjadi waktu yang penting untuk pertumbuhan spiritual. Jika seorang tidak percaya kepada Yesus Kristus, kehilangan pekerjaan bisa jadi cara Tuhan untuk mendapatkan perhatian seseorang, membuka jalan untuk mempertimbangkan kebutuhan akan keselamatan dan arahan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi bagi kita yang mengenal Tuhan, maka berdoalah dan tetap bersandar pada Tuhan untuk mengungkapkan langkah selanjutnya dalam hidup kita, karena Dia sendiri berjanji untuk tidak pernah meninggalkan ataupun juga membiarkan kita. Seperti ayat Ibrani 13 ayat 5 yang kita baca tadi. Tuhan bermaksud agar manusia menemukan kepuasan dalam pekerjaan. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 24, dan Dia tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan. Hidup kita tidak perlu dipenuhi dengan keputusasaan jika Kristus ada di dalam pusat kehidupan kita. Dia peduli dan memiliki rencana untuk setiap orang yang menjadi miliknya sebagai anaknya. Percayalah kepadanya untuk membuat jalannya dikenal, dan ketika pintu-pintu terbuka dan tertutup, dengarkan suara lembut yang berbicara melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu menguatkan kami. Banyak mungkin di antara kami yang kehilangan pekerjaan atau kesempatan-kesempatan yang ada. Terkadang membuat kami stres bukan karena kesalahan kami bekerja, buruknya kami bekerja, tetapi situasi pandemi ini yang membuat semuanya menjadi kacau. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ketika Tuhan hendak menunjukkan jalan yang baru, arah yang baru dalam hidup kami, maka tunjukkanlah itu dan biarlah kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk setiap orang yang bertugas mengatasi wabah pandemi ini. Kiranya Tuhan akan berkati mereka supaya
mereka boleh tetap diberikan hikmat, bijaksana, berkat yang daripada Tuhan, dan juga masyarakat boleh tetap disiplin dalam menjalankan setiap protokol yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku Dia selalu beriku kemenangan. Gada dan tongkat-Mu yang